Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Saya berpikir bahwa pemilu sudah akan selesai setelah pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin. Tapi ternyata terus berlanjut sampai sekarang. Tudingan kalau pemilu tahun 2004 ini adalah pemilu tercurang pada zaman reformasi. Ini ditambah lagi gerakan dukungan untuk naikkan hak angket dari beberapa partai untuk menyelidiki bentuk-bentuk kecurangan itu semakin masif. Gerakan-gerakan mahasiswa di jalan juga semakin lama semakin besar dan beberapa di antara jadi tidak terkontrol dari pihak pemerintah. Itu juga nggak mau kalah, mereka menggerakkan demo tandingan. Dukungan terhadap KPU juga. Yang lucunya ada sekelompok orang yang mengatakan ulama menolak hak angket. Jadi ya ini kan ya lucu-lucu aja ya. Coba hubungannya ulama dengan hak angket itu apa? Ulama urusannya agama, sedangkan hak angket itu urusannya adalah politik yang belum selesai. Di sana ada pergerakan ormas-ormas preman yang sepertinya bangkit kembali, mulai dari kelompok Hercules yang membandengi Prabowo dan EPI yang ngamuk di Makassar. Jadi sepertinya tahun 2024 ini akan penuh dengan berita-berita politik yang seru. Tapi hal yang bikin kita tertarik lebih ya dari semua peristiwa itu yaitu bagaimana nantinya hubungan Prabowo jika kelak akhirnya dilantik jadi presiden dengan Jokowi yang masih berambisi mengatur-atur kabinet, seolah-olah nggak sudi meninggalkan jabatan yang bikin dia nyaman selama ini. Kita pernah bahas itu dulu ya, bahwa pada pemilu tahun 2004 ini hubungan Prabowo dan Jokowi itu adalah hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang dibangun hanya berdasarkan mencari keuntungan belaka. Prabowo butuh dukungan Jokowi supaya dia bisa jadi presiden, sedangkan Jokowi butuh Prabowo supaya anaknya bisa jadi wakil presiden. Dan hubungan yang didasari oleh kepentingan pribadi ini biasanya nggak akan pernah permanen karena masing-masing saling mencurigai ya, satu sama yang lain. Karena apa? Dicurigai yang satu lebih diuntungkan ya. Nah ini kabar dari istana. Memang kedua tokoh ini Jokowi dan Prabowo sudah bersiap-siap untuk melepaskan diri karena tujuan besar mereka sudah tercapai, yaitu menjadikan Prabowo sebagai presiden. Meski dari luar tampaknya baik-baik saja, tetapi di dalam sebenarnya tidak ada yang santai-santai saja ya. Jadi ada ketakutan dari masing-masing mereka bahwa partnernya akan mencurangi. Kita tahulah kalau Jokowi memenangkan Prabowo itu sebenarnya dalam rangka menyiapkan Gibran anaknya jadi calon presiden tahun 2029 nanti. Dan Prabowo jelas tidak akan mau karena dia juga berniat untuk menjabat ya, presiden kalau bisa dalam 2 periode. Prabowo tidak ingin membesarkan anak macan di dalam kandangnya sendiri. Dan mengingat track record Jokowi yang bisa dengan tega mengkhianati Megawati ya, ibu yang membesarkan dari kecil ya, menjadi besar, maka dapat dibilang itu dianggap ibunya sendiri. Maka Prabowo juga sudah mulai pasti ambil sikap
untuk tidak dimakan Jokowi di kemudian hari. Dan Jokowi juga sudah membangun kekuatan di luar pemerintah untuk mengimbangi kekuatan Prabowo nanti. Salah satu kendaraan besar Jokowi yaitu Partai Golkar yang dia bangun juga untuk kendaraan anak Gibran ketika akan jadi calon presiden tahun 2009 nanti. Jokowi di 5 tahun ke depan dengan Golkarnya kemungkinan akan menggandeng PKB, ya. Yang karena PKB Caimin ini kan besar ya, tapi isu ini Caimin akan disingkirkan dari PKB dan partai ini akan diisi oleh orang-orang Jokowi sehingga Golkar dan PKB akan berjalan bersama di parlemen. Maka posisi Prabowo sebagai presiden akan tidak maksimal karena setiap kebijakan dia akan dihadang di DPR, yang mana gabungan antara Golkar dan PKB itu akan kuat sehingga Jokowi Prabowo tentu tahu itu. Dan kabarnya Gerindra juga malah karena suara mereka turun di pemilu tahun 2004 ini dari 16% menjadi tinggal 3% saja. Malahnya Gerindra karena waktu Pilpres Jokowi itu lebih fokus membantu Golkar daripada ikut membesarkan Partai Gerindra. Sebagai catatan ya, Golkar di pemilu tahun 2004 itu ada naik angka ya, dari 12% menjadi 15% karena dibantu oleh Jokowi. Nah, situasi turunnya suara Gerindra dan naiknya Golkar ini tentu menjadi waling tersendiri buat Prabowo dan kroninya. Situasi yang berbahaya buat mereka ketika Jokowi lebih fokus menjadi Golkar kendaraan dari Jokowi. Ya. Jadi kelihatannya ini antara Jokowi dan Prabowo itu sudah mulai sama-sama pasang ancang-ancang dan sama-sama mau bertabrakan ya demi kepentingan masing-masing. Maka dari itu kita ya, sebagai rakyat akan jadi korban juga seperti ini. Karena apa? Kepentingan masing-masing pribadi, tidak ada yang memikirkan rakyat. Nah, disinilah nanti pendukung-pendukungnya Prabowo dalam 5 tahun ke depan akan terjadi penyesalan ya. Karena apa? Penyesalan itu adanya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran ya, maka kita tonton saja perkembangannya bagaimana gajah sama gajah. Nah, sementara posisi Megawati memang tetap kokoh karena sebagai pemenang pemilu. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.